Bapa di dalam surga, kami panjatkan segala syukur dan terima kasih kami di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang kami percayai kebaikannya secara konsisten dari masa ke masa. Namun kami juga bersyukur di hadapan Tuhan karena kami memiliki Allah yang tidak gampangan, yang tidak serampangan untuk dipermainkan. Mohon Tuhan berkenan untuk memberikan pertolongan bagi setiap kami Tuhan. Buatlah kami selagi ada kesempatan untuk kami boleh bergantung kepadamu senantiasa. Jangan biarkan kami Tuhan untuk bertekun di dalam kekerashatian kami, namun berikanlah kepada kami hati yang lunak. Kiranya Tuhan kami boleh betul-betul mencerna bagian firman Tuhan dengan baik dan dengan kepercayaan bahwa firman-Mu adalah firman yang berkuasa untuk mengubahkan kehidupan kami. Mohon Tuhan karuniakan kepada kami Tuhan pada hari ini firman-Mu, baik yang dikabarkan secara verbal di dalam khotbah maupun firman Tuhan yang akan kami kunyah, akan kami makan secara palpable di dalam tubuh kami. Mohon Tuhan sendiri berkenan untuk memberikan pertolongan-Mu Tuhan untuk firman Tuhan secara visual yang akan kami saksikan di dalam sakramen perjamuan kudus juga. Mohon Tuhan sertai kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat dari kitab 2 Raja-Raja. Kita akan membaca secara bergantian kitab 2 Raja-Raja pasal 23. Kita membaca secara bergantian ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30, Saudara. 2 Raja-Raja pasal 23. Kita baca secara bergantian ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya membacakan ayat 1, saudara sekalian membacakan ayat 2, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-30. Kitab 2 Raja-Raja. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan. Tetapi tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyerah dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semua itu di luar, di kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan disangkutkannya abu Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala di rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ, dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun saung untuk Asyerah. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, dari Geba sampai Beersheba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada di sebelah kiri orang masuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Moloch. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Natan Melech, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas Sotoh, tempat peranginan Ahas, yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang buat Manasye di keluar pelataran rumah Tuhan, dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan Bukit Kebusukan, dan yang didirikan oleh Raja Salomo.
Raja Israel untuk Ashitoret, dewa kejijikan sesembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sesembahan orang Moab, dan untuk Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala. Lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Juga mesbah yang ada di Betel, bukit pengorbanan yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Mesbah dan bukit pengorbanan itu pun dirobohkannya, dan batu-batunya dipecahkan. Lalu ditumbuknya halus-halus menjadi abu, dan dibakarnyalah tiang berhala. Dan ketika Yosia berpaling, dilihatnyalah kuburan-kuburan yang ada di Nusan. Lalu menyuruh orang mengambil tulang-tulang dari kuburan-kuburan itu, membakarnya di atas mesbah dan menajiskannya, sesuai dengan firman Tuhan yang telah diserukan oleh abdi Allah yang telah menyerukan hal-hal ini. Ia berkata, apakah tanda keramat yang kulihat ini? Lalu orang-orang di kota itu menjawab dia, itulah kuburan abdi Allah yang sudah datang dari Yehuda dan yang telah menyerukan segala hal yang telah kau lakukan terhadap mesbah Betel ini. Lalu katanya, biarkanlah itu, janganlah ada orang yang menjamah tulang-tulangnya. Jadi mereka tidak mengganggu tulang-tulangnya dan tulang-tulang nabi yang telah datang dari Samaria itu. Juga segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria, yang dibuat oleh raja-raja Israel untuk menimbulkan sakit hati Tuhan, dijauhkan oleh Yosia, dan dalam hal ini ia bertindak tepat seperti tindakannya di Betel. Ia menyembelih di atas mesbah-mesbah itu semua imam bukit-bukit pengorbanan yang ada di sana, dan dibakarnya tulang-tulang manusia di atasnya. Lalu pulanglah ia ke Yerusalem. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu semenjak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Para pemanggil arwah depan para pemanggil peramal, juga terafim, berhala-berhala dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan Yerusalem dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkia di rumah Tuhan. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa, dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu, yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manasye. Lalu berfirmanlah Tuhan, juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku seperti aku menjauhkan orang Israel. Dan aku akan membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem dan rumah ini. Walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal di sana. Selebihnya dari riwayat Yosia dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Dalam zamannya itu majulah Firaun Neko, raja Mesir, melawan raja Asyur di tepi sungai Efrat. Raja Yosia pergi menghadapi dia, tetapi Firaun membunuhnya di Megido, segera sesudah ia melihatnya. Pegawai-pegawainya mengangkut mayatnya dengan kereta dari Megido dan membawanya ke Yerusalem. Kemudian mereka menguburkannya dalam kuburannya sendiri. Maka rakyat negeri itu menjemput Yoahas, anak Yosia, mengurapi dia dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya. Baik, sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan di dalam bagian kita baca ya, kita mendapatkan satu buah pemaparan bahwa Yosia ini adalah seorang raja yang sangat-sangat menarik, saudara. Keberadaan Yosia ini adalah dia yang sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelum dia, saudara. Kita mengingat, saudara, ketika kerajaan Israel baru saja mengalami perpecahan di dalam zaman dari anaknya Salomo, yaitu Rehabeam, maka kerajaan Israel mengalami perpecahan menjadi dua. Dan kerajaan Israel yang utara dikuasai oleh Yerobeam bin Nebat. Yerobeam bin Nebat ini sudah membuat satu buah keputusan agamis yang juga menyangkut urusan politis. Yaitu apa? Dia mengatakan bahwa saya akan membuat satu buah agama baru yang sekarang berpusatkan. Yang satu di Dan dan satunya di Betel. Ya, sekali lagi dia mengatakan satu di Dan, satu di Betel. Kenapa dia harus membuat agama baru? Karena agama Israel adalah agama yang sifatnya berpusat ke Yerusalem. Dan Yerusalem itu ada di dalam wilayahnya suku Yehuda. Oleh karena itu saudara, Raja Yerobeam berpikir kalau kerajaan Israel utara ini saudara, secara agama tetap
dengan agama yang lama, tetap menyembah kepada Yahweh, menyembah kepada Tuhan, dan pusat peribadatannya itu ke Yerusalem, maka politiknya dia tidak stabil. Karena 1 tahun 3 kali setiap kami itu mesti pergi ke daerah Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan. Nanti lama-lama hatinya mereka itu akan terpaut juga kepada Yehuda. Maka dia bikin satu buah peribadatan yang baru. Pusatnya yang satu di Dan dan pusatnya satunya di Betel. Nah pada waktu itu sudah ketika Yerobeam itu naik ke atas mezbah, ada seorang nabi yang mengatakan bahwa kamu sudah melakukan satu buah tindakan dosa yang besar, maka nanti akan muncul seorang raja dari keturunan Daud yang akan menajiskan mezbah ini, saudara. Nama raja itu adalah Yosia. Anda bayangkan, saudara. Yesus Kristus di dalam perjanjian baru kita sendiri percaya bahwa dia adalah dia yang menggenapkan. Yesus adalah dia yang menggenapkan seluruh pengharapan yang ada dalam perjanjian lama. Ada banyak nubuatan-nubuatan yang mengarah penggenapannya kepada Yesus Kristus. Tapi saudara, pernah ada nggak sih nubuatan di dalam perjanjian lama yang menubuatkan Yesus Kristus by name? Di dalam namanya, saudara. Saudara bisa cari, saudara? Nggak ada, saudara. Kita tahu, saudara, ada salah satu nama yang akhirnya dikenakan kepada Yesus Kristus. Namanya adalah Immanuel. Tapi, saudara, Yesus Nazaret, saudara, apakah sudah pernah ada, saudara, dinubuatkan dalam perjanjian lama, saudara? Namanya dia. Bahwa nanti seorang darah akan melahirkan seorang anak laki-laki yang namanya adalah Yesus, gitu, saudara. Belum ada, saudara. Kita mendapati, saudara, sangat sedikit, saudara. Nah, Raja Kores juga muncul namanya, saudara, di dalam kitab Yesaya. Tapi, saudara, raja yang baik dari keturunan Daud yang dinubuatkan by name oleh seorang nabi, itu adalah Raja Yosia, saudara. Yang ceritanya baru saja kita baca ini, saudara. Ini adalah seorang raja yang sangat menarik dan tindakannya sangat luar biasa, saudara. Tetapi sebelum ya kita mengatakan seorang raja sangat menarik, seorang raja sangat luar biasa, kita perlu tahu, saudara, bahwa untuk kita memberikan penilaian atau kita itu mau membaca kehidupan seorang raja, salah satu hal yang kita wajib punya adalah tolok ukur. Betul enggak, saudara? Kalau kita mau memberikan penilaian terhadap sesuatu, apapun itu, kita harus punya tolok ukur. Gereja itu bagus ya, tolok ukurnya apa? Kalau tolok ukurnya adalah, gedungnya bagus, gereja ini bagus sekali, gedungnya bagus. Kalau tolok ukurnya adalah jumlah jemaat, nah kita mulai mikir, sudah jumlah jemaatnya oke enggak ya? Oke kok, jumlah jemaatnya adalah 1000, cukup bagus lah. Oke, kalau jemaatnya 1000, datangnya karena apa? Tolok ukur yang lain, saudara. Jadi, kalau kita mau mengukur sesuatu itu baik atau tidak baik, kita perlu punya standar, perlu punya tolok ukur. Kalau gereja, tolok ukurnya entah itu gedungnya kah, entah itu jumlah jemaatnya kah, entah itu kualitas jemaatnya kah, entah itu kualitas khotbahnya kah, ada yang namanya tolok ukur, saudara. Demikian juga kalau kita mau mengukur tentang seorang raja. Ada baiknya sebelum kita gegap gempita, ini raja luar biasa ya, dinubuatkan loh di dalam 1 Raja-Raja pasal 13, sejak zamannya Yerobeam sudah dinubuatkan oleh seorang nabi, dan sekarang dia muncul namanya. Oke, tunggu dulu. Untuk kita menilai seorang raja itu tolok ukurnya apa ya? Saya pikir ada beberapa tolok ukur untuk kita kenakan kepada seorang raja, saudara. Apa saja? Saudara, kalau mengukur seorang raja itu oke atau enggak oke, apa saja kira-kira? Ya tentu saja, saudara, tata kelola kekuasaan seperti apa? Cara dia mengadministrasi keadilan sosial seperti apa. Tapi kita nggak bisa ukur itu ya. Karena kitab yang kita punya ini adalah Raja-Raja dan Tawarikh, saudara. Raja-Raja dan Tawarikh adalah kitab, saudara, yang lebih menyorot aspek teologis. Jadi kalau saudara kepengen tahu ya, kira-kira ya Raja Yosia ini adalah raja yang oke nggak ya untuk tata administrasi pengelolaan politiknya atau untuk kebijakan luar negerinya. Saudara bisa cek di dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel dan Yehuda atau kitab sejarah Raja-Raja Yehuda. Cuman kitabnya sekarang kita nggak punya, saudara. Jadi kita nggak bisa, saudara. Jadi kita nilai apanya, saudara? Kalau seorang raja itu, saudara. Kalau di dalam kitab Raja-Raja, salah satu tolok ukur untuk menilai kualitas seorang raja adalah kita cek bagaimana penyembahannya kepada Tuhan. Murni atau enggak, baik atau enggak penyembahannya kepada Tuhan. Itu adalah salah satu tolok ukur. Tolok ukur yang lainnya yang juga seringkali sangat penting, tidak boleh kita abaikan adalah kita coba bandingkan dengan raja-raja yang kurang lebih di dalam kategori yang kurang lebih mirip, saudara. Ya enggak? Saudara kalau mau mengukur satu buah perusahaan, perusahaan ini untungnya besar sekali loh, labanya besar sekali loh, lalu tata kelolanya juga bagus loh. Oke. Keuntungannya berapa? Keuntungannya itu misalkan ya gede, dia menghasilkan
25% dalam 1 tahun. Wah, perusahaannya bagus ya. Coba lihat, di dalam sektor yang sama, di dalam daerah yang sama, perusahaan yang lain bisa menghasilkan keuntungan berapa? Perusahaan lain menghasilkannya 40%. Ini berarti 25% kecil. Karena kita bandingkan dengan yang lain yang di dalam satu kategori, saudara. Sekarang kita cek, saudara. Raja Yosia, kalau kita bandingkan dengan raja-raja yang lain dalam satu kategori, kira-kira kayak apa, saudara? Sebelum kayak apa, bandingannya siapa dulu, saudara? Raja Yosia ini cocok nggak kalau kita bandingkan dengan Daud? Saya pikir kurang cocok ya, karena Daud itu adalah seorang raja yang memerintah pada waktu Israel dan Yehuda masih satu kerajaan. Jadi kita bandingkan dengan siapa, saudara? Bandingkan saja dengan Manasye atau dengan Amon, ya kurang cocok lah. Manasye dan Amon adalah raja yang jahat, jangan dibandingkan sama Yosia, Yosia raja yang baik. Jadi, kalau mau membandingkan Yosia dengan raja yang mana, salah satu bandingannya yang paling baik adalah dibandingkan dengan raja Hizkia. Dua-duanya raja yang sangat oke, saudara. Dan dua-duanya ya ada paralelnya. Apa saja paralelnya? Pertama, Hizkia dan Yosia sama-sama mewarisi pemerintahan yang amburadul dari bapak yang jahat. Ya kan? Hizkia itu mewarisi pemerintahan dari Raja Ahaz, saudara. Aduh, itu ampun lah, saudara. Kacau itu, saudara. Jadi dia mewarisi kerajaan ketika kerajaan itu tidak baik-baik saja, saudara. Hizkia dan Yosia itu sama-sama mewarisi kerajaan dalam keadaan yang tidak oke. Yosia itu kan mewarisi kerajaan dari bapaknya Amon. Dari bapaknya lagi Manasye, saudara. Itu kerajaan sangat tidak oke, saudara. Lalu kedua, rajanya adalah raja yang ternyata surprisingly, meskipun dia startingnya buruk, ternyata berakhir untuk menjadi seorang raja yang baik, saudara. Lalu kedua raja ini, saudara, sama-sama mendapatkan catatan yang sangat outstanding, yaitu untuk Raja Hizkia mendapatkan catatan sebelum dia dan setelah dia, gak ada raja yang mengikuti Tuhan dengan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, mengikuti perintah Tuhan seperti Hizkia, gak ada. Sementara Yosia juga mendapatkan catatan yang serupa. Sebelum dia dan setelah dia, tidak ada loh orang yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Wah, ini ada raja yang kurang lebih, saudara, mirip. Lalu kebijakan politiknya, saudara, ternyata mirip-mirip juga, yaitu politik luar negerinya tidak pro-Asyur. Hizkia mengatakan bahwa saya mau mengikuti Tuhan. Nabi Yesaya ada di samping saya, maka saya mau mengikuti, ikut sama Tuhan saja. Bapaknya dia, Ahaz, takut saudara sama Asyur. Waduh, gimana mau ikut sama Tuhan, gimana kekuatan Asyur begitu kuat. Yesaya mengatakan, gak usah takut, kamu jangan takut sama kekuatan Israel, jangan takut sama kekuatan Aram, bergantung saja sama Tuhan. Enggak, saya bergantung saja sama Asyur. Tapi saudara, Hizkia memutuskan, saya berani untuk anti Asyur. Demikian juga Yosia. Yosia juga punya semacam kebijakan politik luar negeri yang sama. Saya anti Asyur. Gak mau menggantungkan hidup saya kepada kekuatan Asyur atau kepada kekuatan asing. Hanya bergantung kepada Tuhan saja. Mirip kan? Jadi bolehlah. Kita ukur Yosia dengan kita bandingkan dengan Hizkia. Ini banding-bandingannya cocok, saudara. Oke. Kira-kira kalau dua raja ini dibandingkan gimana, saudara? Kita lihat dulu Hizkia. Tentu saja Hizkia adalah raja yang sangat baik. Cuman raja yang sangat baik ini adalah raja yang ya human lah, saudara ya. Masih mendarat, masih membumi. Ya baik, tapi ya ada gitu-gitunya lah. Mirip kalau saudara cerita tentang orang baik manapun, kebanyakan saudara akan mendapatkan cerita yang baik, tapi ya ada gitu-gitunya lah. Kita bicara saja, misalkan ya siapa saja. Oh, Pendeta Stephen Tong, wah luar biasa. Pendeta sudah melayani 60 tahun, lebih konsisten. Tapi, yo ada gitu-gitunya lah ya. Gitu-gitunya enggak usah disebutkan, saudara. Bisa berbahaya buat saya, begitu kan saudara. Jadi, tapi ya you know lah saudara. Anda tentu pernah mengalami ya masa-masa, kok gini sih, kok gitu, kali ini begini, kurang oke di sini dan di situ ada saudara. Tetapi mainly kita tahu ini adalah pendeta yang baik gitu saudara. Tapi ya ada gitu-gitunya. Demikian juga Raja Hizkia saudara. Raja yang mainly baik, tapi ada gitu-gitunya saudara. Ketika saudara akhirnya Asyur mengamuk, dia mengatakan saya bergantung pada Tuhan melawan Asyur. Tapi Asyur ngamuk saudara. Ada catatan di dalam sejarahnya cerita tentang Hizkia, catatan seperti ini. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia Raja Yehuda. Diberikanlah semuanya kepada Raja Asyur. Hizkia baik, ya baik. Tapi pada waktu Asyur menekan dengan kuat, saudara, cek kita punya keuangan gak? Oke, saya mau minta keuangan dari siapa? Oligarki, sudah saya tanya, mau saya peres, susah. Iya. Mau cari uang dari mana? Tole, dilihat. Men, tabungan yang banyak itu dimiliki sama siapa? Gereja. Jadi telepon saja Bu Lela atau Bu Sansan. Bendahara gereja, keluarkan uang buat suap Asyur, kira-kira begitu, saudara. Jadi
Pada waktu itu yang dilakukan sama Hizkia, saudara. Raja yang bagus, bagus. Tapi ada cacatnya, ada kelemahannya. Dan setelah itu mereka mengalami kesulitan yang besar. Karena Asyur setelah mendapatkan disuap. Bukannya jadi tenang, malah ngelama, saudara. Asyur akhirnya merangsek terus, menyerang. Sampai akhirnya ngepos di Lakis mau meruntuhkan Yerusalem. Dalam keadaan Asyur sudah pressing sangat kuat, saudara. Maka Hizkia meratap di hadapan Tuhan. Minta tolong di hadapan Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan berikanlah pertolonganmu. Lihat Tuhan, suratnya Raja Asyur yang menghina engkau. Bacaan sendiri Tuhan. Wah ini sudah sampai ekstrim sekali, saudara. Hizkia itu ketika berdoa, saudara. Tantangan-tantangan Raja Asyur ya, menghina Tuhan, saudara. Dia baca, Tuhanku dihina seperti ini. Tuhan, bacaan sendiri Tuhan. Ayo Tuhan, bertindaklah Tuhan. Dan Tuhan bertindak. Maka Malak Yahweh, saudara. Malaikat Tuhan, saudara. Nah itu seringkali dipercayai bahwa dia adalah Tuhan sendiri, saudara. Malaikat Tuhan datang 185.000 pasukan Asyur dibunuh sama Tuhan, saudara. Kita nggak tahu gimana caranya. Matinya gimana? Kena wabahkah? Mereka tiba-tiba kesurupan saling bunuh satu dengan yang lain, nggak tahu. Pokoknya ada catatan malaikat Tuhan, Malak Yahweh datang dan membunuh 185.000 tentara Asyur, saudara. Maka Hizkia ditolong oleh Tuhan. Hizkia raja yang baik-baik. Sempurna? Ya enggak. Mengalami kesulitan? Iya. Minta pertolongan Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Dan pertolongan Tuhan nyata, tepat pada waktunya. Tidak terlambat. Kayak lagu rohani yang saudara dan saya sering nyanyikan tuh. Pertolongan Tuhan tidak terlambat, tepat pada waktunya. Coba kita bandingkan dengan Yosia. Yosia adalah raja yang super baik juga, saudara. Raja yang catatannya itu sangat baik. Dan bahkan kalau kita bandingkan dengan Hizkia, ternyata catatannya dia itu rada-rada kurang manusiawi, saudara. Mau dicari cacatnya itu nggak ketemu loh, saudara. Saudara nggak banyak loh tokoh di dalam Alkitab yang saudara cari cacatnya itu nggak banyak, saudara. Daniel gitu, saudara. Kita cari cacatnya kan nggak ketemu, saudara. Tentu kita percaya bahwa Daniel adalah orang berdosa. Kita orang reform, kita percaya total depravity, saudara. Tetapi kita lihat kitab suci tidak memberikan catatan tentang dosanya Daniel. Demikian juga kalau kita sorot hanya di dalam kitab raja-raja saja, kita melihat salahnya Raja Yosia itu di mana? Hampir nggak ada cacatnya, saudara. Kita nggak ketemu catatan cacatnya Raja Yosia, saudara. Ini nggak seperti Hizkia. Kita melihat dia baik, lalu ada gitu-gitunya. Apa gitu-gitunya? Nggak ketemu, saudara. Ini raja yang sangat oke, saudara. Lalu hampir mirip. Dia punya kebijakan anti Asyur. Lalu di penghujung hidupnya tiba-tiba saja, saudara, kita mendapatkan satu buah cerita yang rada-rada random, rada-rada mendadak. Ada tentara Mesir yang dipimpin oleh Firaun Neko, saudara. Pergi ke arah Karkemis, saudara. Lalu sampai ke dalam wilayah Megido. Tiba-tiba saja, saudara, ada cerita. Yosia menghadang. Woi, mau kemana kamu? Ayo perang lawan saya. Lalu Raja Mesir mengatakan, tunggu. Saya itu datang ke sini bukan mau perang sama kamu. Ngapain kamu datang? Mau perang lawan saya? Udahlah, pokoknya perang. Lalu perang, Yosia mati, saudara. Setelah itu, ya udah mati. Ini kok bandingannya jadi agak aneh, saudara ya. Sama-sama kita bandingkan dua orang raja. Sama-sama raja yang baik. Yang sini sedikit ada cacatnya. Tapi ketika mengalami masa sulit, minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong, saudara. Sementara Yosia, raja yang kayaknya nggak ada cacatnya ini, saudara. Ketika, saudara, semua catatan hidupnya baik, tiba-tiba saja secara agak random, mati di dalam medan pertempuran, saudara. Kok bisa kayak begini ya? 2 Raja-Raja pasal 23 ini lagi mau mencatat apa, saudara? Cerita apa ini, saudara? Kenapa kok ada cerita seperti ini, saudara? Harap, saudara, kita akan coba untuk lihat, telusuri, sambil bertanya, kok bisa kayak gini? Kalau kita mau cari bandingannya, cara kerja Tuhan harusnya coba cek tolok ukur Raja Hizkia kayak gimana, ya Raja Yosia kurang lebih mirip dong, atau lebih baik sedikit. Karena Raja Yosia catatannya kita nggak ketemu cacatnya. Harusnya catatan tentang Raja Yosia akan lebih baik. Tapi kenapa bisa begini, saudara? Coba kita lihat, saudara, kenapa bisa begini. Saudara, pertama-tama kita melihat bahwa penulis kitab Raja-Raja ini dengan sangat unik. Dia mencatat rentetan dosanya Yehuda untuk memberikan highlight tentang betapa besarnya pertobatan Yosia. Sudah gini, kadang-kadang ya catatan dosa itu ketika dicatat bisa membuat kita berasa, dosanya gede. Tapi kadang-kadang rentetan dosa itu bisa dicatat untuk meng-highlight betapa besarnya pertobatan. Ya kayak gini lah, saudara. Saudara, kenapa di dalam film itu villain itu seringkali diperhatikan secara serius. Saudara kalau kita lihat ya rating ya, saudara, film apapun lah, saudara, action gitu ya, John Wick, saudara nonton ya, atau Avengers, saudara. Saudara, villainnya seperti apa, itu akan sangat memengaruhi caranya hero-nya, cara pahlawannya itu digambarkan seperti apa. Jadi biasanya penjahat-penjahatnya itu digambarkan se-ekstrim mungkin, bukan untuk membuat kita benci, saudara.
Saudara, kenapa sih untuk bikin Thanos itu mesti pakai Josh Brolin? Mau bikin penjahat saja pakai aktor-aktor murahan aja loh. Enggak, saudara, harus pakai Josh Brolin, saudara. Kenapa? Kenapa, saudara? Karena mau highlight hero-nya. The Avengers, carilah villain, carilah musuh yang memang sangat keren di dalam memainkan keburukan sehingga Anda bisa highlight, saudara. Saudara, bagaimana Anda bisa highlight kehebatan Batman-nya Christopher Nolan, saudara. Salah satunya Anda highlight melalui lihat, wah, musuhnya adalah Joker, saudara. Wah, itu ya, saudara. Kita mendapati ya, hero-nya jadi kelihatan banget, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan dalam kitab 2 Raja-Raja, saudara, pasal 23. Anda kalau lihat catatan kejahatan ya, misalkan seperti ini. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia, ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan oleh Ahab, Raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Kita langsung katakan ini raja hancur banget nih, Raja Manasye ini. Kacau sekali, dosanya besar. Tapi, Anda kalau lihat ya, rentetan dosa yang dicatat di dalam bagian 2 Raja-Raja pasal 23, panjang betul. Salah satu porsi utama 2 Raja-Raja pasal 23 adalah mencatat rentetan dosanya Yehuda. Tetapi yang di-highlight adalah aspek besarnya pertobatan Yosia. Anda melihat aktor Hollywood, saudara, ada banyak cacatnya. Yaitu apa? Darah di mana-mana, badannya berlumuran, bajunya sobek-sobek, hitam-hitam, kena oli, kena bensin, kena kebakar sana-sana. Tapi Anda lihat, ganteng betul ya Keanu Reeves ya. Ganteng betul ya siapa. Semakin dia ancur-ancuran, tapi ya memang sengaja, saudara. Shotnya dipilih, di highlight supaya makin kelihatan ancur-ancuran tapi gantengnya luar biasa, saudara. Nah itu, saudara. Kita melihat ancurnya banget tuh Yehuda itu. Loh, kitab Taurat bisa hilang tuh kan ya, hancur sekali kan, saudara. Kitab Taurat bisa hilang. Dan tidak pernah diadakan Paskah seperti itu sejak zaman hakim-hakim, saudara. Pernah Paskah enggak? Ya pernah. Tapi Paskah dengan sentralisasi Yerusalem besar-besaran enggak pernah ada, saudara. Sejak hakim-hakim, saudara. Kan parah betul, saudara. Tapi parah betulnya meng-highlight betapa gantengnya Yosia ini, saudara. Apalagi, saudara, kita melihat ya, lebih oke-nya lagi Yosia ini, saudara. Dia ini bukan sekedar melakukan tindakan pertobatan besar, tapi dia melakukan tindakan pertobatan besar dengan dasar kepercayaan bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan Allah yang belas kasihannya besar. Tahu dari mana, saudara? Di dalam pasal 22, saya coba bacakan ya. Ada ucapan nubuatan dari Nabi Ahulda. Jadi ada nabi perempuan namanya Hulda, dia mengucapkan kalimat seperti ini. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain, dengan maksud menimbulkan sakit hatiku, dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu kehangatan murka aku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Setelah ada nabi mengatakan, Yehuda, kamu akan kena kehangatan murkaku yang tidak padam-padam. Ada ucapan Tuhan seperti itu, saudara. Apa yang dilakukan oleh Yosia? Yosia mencoba untuk melunakkan hati Tuhan. Persis seperti yang dilakukan oleh Musa, saudara. Tuhan Allah berkata kepada Musa, Musa minggir, ini bangsa degil. Saya habisi saja. Saya bikin satu buah bangsa yang baru dari keturunanmu, Musa. Lalu Musa berusaha untuk melunakkan hati Tuhan. Tuhan, janganlah seperti itulah. Jangan seperti itu. Tuhan, musnahkan saja nama saya dari kitab kehidupan kalau engkau mau melakukan itu, saudara. Tuhan, jadi kita mendapat ya, Musa berusaha untuk melunakkan hatinya Tuhan dan berhasil. Karena apa? Karena Musa somehow percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang betul sih mengatakan saya habisi kamu. Tapi belas kasihannya dia itu besar. Maka ketika orang itu melunak biasanya, saudara, Tuhan itu akan belas kasihan kembali. Saudara, kalau kita cek ya di dalam kitab 2 Tawarikh misalkan, kitab yang sifatnya itu lebih encouraging ya ketimbang Raja-Raja. Itu karakternya sendiri-sendiri, saudara. Kitab Raja-Raja adalah kitab yang menjelaskan betapa berdosanya Israel. Jadi sifatnya lebih dark. Kalau Tawarikh itu sikapnya itu lebih bright, lebih encouraging. Kamu yang sudah pulang dari pembuangan mesti punya sifat seperti apa, gitu ya. Jadi kalau kita melihat ya catatan tentang raja-raja yang ada biasanya, saudara, aspek yang ada dalam kitab Tawarikh itu lebih disorot positifnya. Manasye, raja yang sebegitu jahatnya, ketika melakukan pertobatan-pertobatan kecil, Tuhan hitung itu. Itu kalau di dalam kitab Tawarikh, saudara. Maka kita mendapati, saudara, Yosia adalah seorang raja yang setelah Tuhan katakan, saya mau habisi Yehuda, dia tetap melakukan tindakan pertobatan besar. Dengan kepercayaan bahwa Tuhan itu belas kasihannya besar. Sudah loh, Nabi Ahulda sudah mengatakan, Raja, untuk kamu, karena kamu baik, maka untuk kamu akan meninggal dalam damai. Tapi Yehuda tidak akan dilepaskan dari Tuhan. Tapi sudah ada
verdict ya, ada keputusan dari Tuhan. Yehuda tidak dilepaskan dari Tuhan, tetap saja Yosia melakukan tindakan-tindakan pertobatan dan mengajak seluruh Yehuda bertobat, saudara. Dengan kepercayaan bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang belas kasihannya besar. Saudara, saya agak khawatir ya, kalau di antara kita ini jarang punya tindakan-tindakan pertobatan. Karena dua hal. Yang pertama, merasa berdosa juga jarang. Yang kedua, merasa Tuhan penuh belas kasihan juga jarang, saudara. Tetapi saudara, kita melihat ya, Yosia sadar loh diri berdosa. Sadar, padahal dia raja yang sangat baik, tapi sadar diri berdosa, sadar Yehuda berdosa. Waktu baca kitab Taurat dia koyakkan pakaiannya. Minggu lalu kita melihat ya, waktu dia baca kitab Taurat itu dia koyakkan pakaiannya. Keadaan baik-baik, kerajaan baik-baik, semuanya baik-baik, uang cukup, politik luar negeri juga semuanya baik. Tapi waktu baca firman Tuhan dia koyakkan pakaian, sadar. Kita sudah begitu berdosa kepada Tuhan. Tuhan akan hukum kita. Mari kita minta ampun. Coba tanya sama Nabi Yehuda apa yang dia akan katakan. Nabi Yehuda mengatakan, betul. Kalian berdosa, kalian akan dihukum. Tapi Raja Yosia akan di-spare oleh Tuhan. Tuhan akan biarkan dia mati dalam damai. Tapi Yehuda tidak ada harapan. Tapi setelah itu sudah Yosia. Sudah ada ucapan dari Tuhan. Saya akan habisi Yehuda. Tetap saja dia melakukan tindakan pertobatan yang besar. Kenapa? Percaya kepada tindakan belas kasihan Tuhan. Dan sekali lagi saudara, cherry on top-nya saudara, kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Yosia ini adalah bukan sekedar tindakan random dari orang yang tiba-tiba bersemangat. Apa yang dilakukan oleh Yosia ini ternyata sudah dinubuatkan. Tadi kita sudah lihat sudah dinubuatkan. Ratusan tahun sebelumnya, 200 sampai 300 tahun sebelumnya pada zamannya Yerobeam bin Nebat sudah pernah dinubuatkan bahwa nanti akan ada seorang raja keturunan Daud yang begitu baik yang akan menajiskan mezbah palsu ini, saudara. Maka kita melihat ya, hebat sekali. Raja Yosia adalah raja yang sangat baik, diceritakan sangat baik, pertobatannya sangat luar biasa, saudara. Tetapi ya itu, saudara. Kita melihat ya, tiba-tiba saja ada satu buah ending yang tidak dramatis, dibiarkan kayak begitu saja, sama sekali nggak dramatis, tapi tragis. Masa catatan untuk raja seperti itu, saudara? Bikin endingnya kayak lazy banget, saudara. Ini kalau orang mau nulis tuh, penulisannya males. Kayak orang susun khotbah lalu belum selesai, tiba-tiba sudah kamu khotbah sekarang. Loh, belum selesai. Ya sudah sekarang itu udah gak ada waktu lagi, tiba-tiba suruh khotbah sudah. Coba lihat tuh, untuk raja yang sudah di build up ceritanya sejak di dalam pasal 22 seperti itu sudah. Tiba-tiba saja matinya, ya cuman gitu aja. Matinya cuman begini. 2 Raja-Raja pasal 23. Dalam zamannya itu, cuma 2 ayat sudah cerita matinya. Dalam zamannya itu, majulah Firaun Neko Raja Mesir melawan Raja Asyur di tepi sungai Efrat. Raja Yosia pergi menghadapi dia. Tetapi Firaun membunuhnya di Megido. Sesudah ia melihatnya. Udah gitu aja sudah. Pegawai-pegawainya mengangkut mayatnya dengan kereta dari Megido dan membawanya ke Yerusalem. Kemudian mereka menguburnya dalam kuburnya sendiri. Maka rakyat negeri itu menjemput Yoahas anaknya Yosia, mengurapi dia, mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya. Udah. 1 ayat saja untuk cerita kematiannya Yosia. Enggak dikasih pengantar. Kenapa kok dia mau bertempur melawan Firaun Neko? Tiba-tiba saja sudah. Kayak orang lagi khotbah enak tengah-tengah gitu terus. Saudara sekalian, kita harus mencintai Yesus. Mari kita berdoa. Lalu amin saudara. Kan aneh sekali saudara. Ini endingnya kenapa kok tiba-tiba kayak begini saudara. Cuman ini endingnya mati saudara. Saudara, kalau kita lihat ya betapa besarnya Yosia ini ya. Kita bisa lihat sedikit di dalam kitab 2 Tawarikh. Saya bacakan sedikit ya. 2 Tawarikh pasal 35. Ayat 25, saya bacakan. Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia. Dan sampai sekarang ini, semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia. Dan mereka jadikan itu suatu kebiasaan di Israel. Setelah Yosia mati, saudara, bangsa Yehuda, Israel dan Yehuda, itu punya kebiasaan untuk mengenang jasa, bukan para pahlawan, tapi mengenang jasa Yosia. Dan yang dipakai itu saudara adalah syair yang kemungkinan disusun oleh Yeremia. Bayangkan saudara, Yeremia. Saudara, gini. Kita ini orang-orang Indonesia saudara ya. Saya nggak tahu ya, saudara itu yang usianya jauh lebih muda dari saya itu mengalami pengalaman sekolah yang sama kayak saya atau enggak saudara. Tapi di dalam pengalaman sekolah saya dulu saudara, itu kami itu upacara bendera setiap hari Senin. Dan setiap upacara bendera selalu ada hormat bendera, lalu selalu ada bendera merah putih naik, saudara. Dan selalu saja ada, itu ya, nyanyian Indonesia Raya, kita hormat bendera naik, memberikan semangat kan ya, semangat Indonesia merdeka, ya bendera naik. Tapi juga selalu ada yang namanya prosesi mengheningkan cipta. Untuk mengenang jasa para pahlawan kita,
Mari kita mengeningkan cipta. Mengeningkan cipta dimulai. Lalu ada paduan suara yang menyanyi, saudara. Lagu mengeningkan cipta itu, saudara, dikarang oleh Turno Parwit. Bunyinya kurang lebih seperti ini, saudara. Saya nggak akan nyanyi, saudara ya. Tenang saja. Mari kita sisakan kepada paduan suara saya nyanyi. Dengan seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara. Nan gugur remaja di ribaan bendera. Bela nusa bangsa. Kau ku kenang, wahai bunga putra bangsa. Harga, jasa, kau cahaya pelita bagi Indonesia merdeka. Itu tulisannya Turno Parwit. Untuk apa? Untuk para pahlawan yang banyak itu, saudara. Kita semua kan mendapatkan cerita-cerita heroik ya. Berpelang, melawan meriam, pakai bambu runcing. Nah, cerita-cerita heroik itu sudah dikenang pakai ini, sudah tulisannya Turno Parwit ini, sudah. Mengheningkan cipta setiap hari Senin, sudah. Sekarang masih atau enggak saya enggak tahu. Tapi itu dimiliki oleh orang-orang di dalam generasi saya, sudah. Saudara, Yehuda punya juga versi mengheningkan cipta. Tapi teksnya bukan dari Turno Parwit. Teksnya itu dari Yeremia, sudah. Teks dari Yeremia dan dinyanyikan oleh penyanyi laki-laki, penyanyi perempuan, saudara. Mereka bukan menyanyi untuk para pahlawan. Mereka bukan menyanyi untuk Daud dan Salomo. Mereka bukan menyanyi untuk orang-orang hebat. Mereka tidak menyanyi untuk Abner, untuk Abisai, untuk siapa, Benaya, bin Yehoyada, pahlawan-pahlawan yang hebat itu, saudara. Tapi mereka menyanyi untuk satu orang, yaitu Raja Yosia. Ini raja yang memang sangat luar biasa hebat, saudara. Raja besar, dikenang di antara orang Israel. Cuman ya itu, kok ya aneh ya, saudara ya. Matinya itu loh, kok kayak begini aja, saudara. Tiba-tiba saja, random saja. Firaun Neko itu tidak lagi mau menyerang Yehuda, tapi dihadang sama Yosia. Sudah gitu Yosianya nggak ditolong Tuhan, malah mati dalam pertempuran, saudara. Kok bisa ya? Apa alasannya, saudara? Nah, alasannya salah satunya, saudara. Kita lihat ya. Ini jawaban dari pertanyaannya. Kita melihat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-23. Saya bacakan bagi kita semua, saudara. Ini ya. Ayat 25, sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada lagi yang bangkit lagi seperti dia. Tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat menyala-nyala itu, yang telah bangkit terhadap Yehuda, oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manasye. Saudara, ada seorang penafsir ya, yang memberikan satu buah spekulasi yang menarik ya. Dia mengatakan seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Lu bingung kan kenapa Yosia tiba-tiba mati? Lu bingung kan kenapa tiba-tiba Yosia mau berperang melawan Firaun Neko? Orang Firaunnya nggak lagi menyerang Yehuda. Tiba-tiba saja dia mau pergi, lagi ada military campaign, dihadang, lalu dia mati. Bingung kan? Tahu nggak jawabannya? Jawabannya itu ini, menurut penafsir itu. Yosia itu memang sengaja dijorokin sama Tuhan supaya mati. Tuhan memang mau bunuh Yosia. Loh, dosanya dia apa? Ya nggak ada dosa apa-apa. Justru Yosia baik. Harus mati. Karena apa? Karena Tuhan sudah benci sekali sama Yehuda. Gara-gara dosanya Manasye, Tuhan sudah bilang, Yehuda, lu gak boleh hidup. Begitu ada tanda-tanda yang bisa membuat Yehuda itu bertobat. Salah satunya, Yosia. Yosia ini kalau dibiarkan hidup sudah memerintah sampai 52 tahun. Mungkin, jangan-jangan, Yehuda bisa menjadi satu buah bangsa yang sangat baik. Bertobat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka sebelum Yehuda bertobat dengan sungguh-sungguh, matikan saja pentolan orang baiknya. Supaya apa? Supaya Yehuda tetap di dalam kejahatannya, lalu Tuhan akan habisi. Oh, penafsir yang berani sekali, saudara. Ya, itu adalah satu buah usulan yang kita nggak bisa justifikasi, tapi juga susah untuk kita katakan, salah enggak Karena faktanya memang, saudara, ada catatannya. Yehuda itu harus mati, harus dihukum gara-gara apa? Gara-gara dosanya Manasye. Satu ayat sebelumnya dicatat bahwa Yosia sudah bertobat kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, sesuai dengan segala perkataannya dalam Taurat. Tapi setelah itu lanjutannya adalah bahwa pokoknya Yehuda saya buang karena saya sakit hati kepada Manasye. Saudara, itulah jawabannya. Saudara puas gak dengan jawaban kayak gini? Enggak puas deh. Masa ya Tuhan tantrum kayak gitu? Gara-gara udah sakit hati, terus sakit hatinya itu dibawa terus. Dendam nih, dendam. Udah gitu, dendam itu gara-gara bapaknya. Ini kan kacau ya, saudara ya. Saudara coba bayangkan ya, misalkan. Ini contoh saja, misalkan saudara. Saya lagi pelayanan di dalam gereja ini. Pelayanan sangat tidak baik. Lalu dimusuhi oleh banyak pengurus, saudara. Banyak pengurus penatua akhirnya berantem terus, saudara. Sangat tidak baik. Akhirnya, saudara, beberapa penatua itu mengirimkan surat ke pusat, lalu menghadap. Akhirnya saya dipindahkan, saudara. Sakit hati banget tuh. Ini gereja memang sudah gitu. Pokoknya sakit hati banget loh. Lalu saya dipindahkan ke satu buah gereja yang lain. Moga-moga bisa bagus gitu ya. Lalu saudara, sakit hati saya masih bawa, saudara.
Sampai di sono, saya lampiaskan kepada gereja yang mana saya dikirimkan ke sana. Saudara. Ini aneh enggak? Berantemnya sama GRI Batam, marahnya sama gereja yang lain. Itu gereja sono itu enggak tahu menau tuh, saya ada mengalami apa, enggak tahu menau. Tahu-tahu disikat sudah. Nah ini sudah, Tuhan tuh marahnya sama Manasye. Sekarang anaknya, bukan anaknya sudah, cucunya itu Yosia bagus banget. Tapi gara-gara dosanya Manasye Tuhan sudah enggak bisa move on. Pokoknya ya udah gue sikat lah. Kalau sampai ada raja yang menandakan ada gejala-gejala baik, gue bunuh. Supaya apa? Supaya mereka tidak bertobat, sudah. Oh ini kan ngeri sekali, sudah. Tuhan tantrum nih. Masa ya kayak gitu jawabannya? Masa Tuhan tantrum? Saudara, apakah Tuhan tantrum? Enggak sih. Kitab ini menunjukkan pada kita bahwa ada jawaban yang lebih legal. Jawaban yang lebih baik. Jawaban yang akan mempertahankan nama Tuhan bersih. Yaitu apa, saudara? Nabi Yahulda sudah mengatakan bahwa sudah ada namanya kitab perjanjian. Dan kalian tuh melanggar kitab perjanjian itu. Oleh karena itu ya penghukuman pasti jatuh. Minggu lalu kita sama-sama bahas, saudara. Ada kitab yang ketemu. Kemungkinan dia adalah bagian dari kitab Ulangan. Pasal 1 sampai pasal 11. Yang menyatakan kalau kalian tidak setia, kalian akan mengalami pembuangan. Baca aja kitab Ulangan pasal 1 sampai pasal 11. Ada ucapan-ucapan kutuk yang diucapkan. Untuk mereka yang tidak setia kepada perjanjian. Jadi memang gak setia perjanjian kok. Saudara, saya kadang-kadang merasa kita itu perlu untuk lebih menekankan lagi ya. Bahwa kita dengan Tuhan itu bukan sekedar relasi kasih yang bersifat random dan melulu relasional. Relasional iya, personal iya, tapi saudara, kita itu punya relasi legal loh dengan Tuhan. Kita itu punya relasi resmi. Saudara di sini itu kan punya baptisan. Di dalam baptisan atau dalam peneguhan baptisan, CD, kan ada kata-kata itu. Sebagai hamba Tuhan, saya membaptiskan kamu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Masuk ke dalam tubuh Kristus, di dalam kumpulan umat Tuhan, di dalam Gereja Reform Injil Indonesia. Resmi, sudah. Ada pengakuannya, ada ratifikasi perjanjiannya, lalu ada jemaat yang menyaksikan. Resmi. Hubungan kita dengan Tuhan itu adalah satu buah hubungan yang resmi, hubungan yang legal, bukan random relationship. Kalau random relationship kadang-kadang bisa bergantung sama mood ya. Dia lagi mood marah sama Manasye ya saya sikat. Saudara, gini loh. Ambil contoh gini ya saudara. Kalau misalkan ada seorang laki-laki, dia tuh suka gonta-ganti pacar. Kita sebut apa? Playboy, gitu ya. Playboy, genit. Gitu ya. Laki-laki suka gonta-ganti pacar, playboy, genit itu menyebalkan, mengesalkan. Dasar playboy gitu kan ya. Dasar genit loh. Suka apa ya? Suka cewek atau gimana lah pokoknya gitu ya. Playboy enggak bagus sudah. Tapi sudah, itu akan sangat beda dengan laki-laki beristri yang suka gonta-ganti pasangan. Itu namanya apa sudah? Zina. Itu namanya selingkuh. Langsung kategorinya beda banget sudah. Resmi sama enggak resmi itu beda banget sudah. Hubungan kita dengan Tuhan itu bukan sekedar aku mengasihi engkau mengasihi saya ya udah. Kadang-kadang oke, kadang-kadang berantem, kadang-kadang baikan sudah. Hubungan kita dengan Tuhan itu resmi sudah. Hubungan kita dengan Tuhan itu adalah hubungan ikat janji. Nanti sudah kita akan melakukan semacam ratifikasi perjanjian sudah. Pada waktu sudah kita melakukan sakramen perjamuan kudus nih ya. Kita mengingat dan bukan cuma kita mengingat sudah. Urusan perjanjian itu bukan cuma kita mengingat. Tapi Tuhan juga akan mengingat. Sudah ingat ya di dalam peristiwanya Nuh. Ketika Tuhan itu mau meratifikasi perjanjian. Ucapan yang ada dalam kitab Kejadian pasal pertama diulang lagi dalam Kejadian pasal 9. Pada zamannya Nuh. Waktu ada busurku akan kutaruh di sana. Supaya ketika aku melihat, aku mengingat. Setiap kali kita perjamuan kudus sudah, kita diajak untuk mari kita mengingat-ingat. Tapi sudah ketika kita perjamuan kudus ya bukan cuma kita yang mengingat-ingat. Kita juga tahu bahwa Tuhan juga akan mengingat-ingat. Busurku kutaruh di sana supaya aku mengingat sudah. Ratifikasi perjanjian, resmi hubungan kita dengan Tuhan itu sudah. Jadi Tuhan Allah memukul Yosia itu bukan random. Tapi karena memang melanggar perjanjian. Oke. Kalau gitu jawabannya bukan sekedar karena Manasye, tapi karena Yehuda pada zaman-zaman sebelumnya sudah melanggar perjanjian. Maka Tuhan akan habisi mereka, pukul mereka. Meskipun mereka bertobat dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, Tuhan tetap hukum mereka. Jawabannya memuaskan enggak? Kalau Tuhan random kurang memuaskan. Tapi kalau Tuhan bertindak sesuai dengan perjanjian, memuaskan enggak jawabannya? Saya sih ya secara legal sih ngerti ya. Sudah kalau ketemu sama hamba Tuhan. Konseling. Lalu bertanya, Pak kenapa saya mengalami ini? Lalu saya katakan kepada mereka, saya katakan kepada Anda, jawaban-jawaban legal yang sudah susah untuk tolak. Saya mengatakan seperti ini, Pak atau Bu, kamu sadar nggak kamu manusia berdosa?
Kamu sadar nggak kalau kamu itu layak untuk menerima yang lebih buruk loh? Kamu sadar nggak kalau kamu itu layak untuk dihukum neraka sejak kemarin-kemarin? Sekarang ya hidupmu mungkin agak susahnya ya. Sakit A, sakit B, cancer mungkin. Tapi bukankah kamu itu layak masuk neraka sejak kemarin-kemarin? Amin nggak sih? Ya, amin sih. Oke, sudah legal jawabannya. Puas nggak Anda dengan jawaban seperti itu? Enggak kan, tetap bertanya-tanya kan ya. Ya memang jawabannya susah untuk disangkal secara teologis. Tapi secara rasa di dalam hati itu kayak kurang pas sudah jawaban seperti ini. Terus gimana saudara? Saudara, kalau kita lihat ya, di dalam kitab suci kita, memang hubungan kita dengan Tuhan itu legal, betul. Memang ada ikat janji betul saudara. Tapi kita mesti ingat ya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang karakternya seringkali itu predictable. Tuhan kita itu seringkali karakternya itu bisa ditebak saudara. Salah satu orang yang bisa menebak karakternya Tuhan dengan precise, dengan tepat, itu namanya Yunus. Di dalam Yunus pasal 4, Yunus itu dalam doanya, dia mengatakan kepada Tuhan, ini lo karaktermu, saya tebak, sudah saya prediksi engkau pasti begini, dan ternyata betul kan engkau begini, yaitu seperti apa, ini ya. Ini Yunus, sudah. Ketika dia berdoa dengan marah banget, sudah, dia mengatakan seperti ini, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Tuhan itu ngomong sama Yunus, Nus, pergi lu ke Niniwe. Niniwe mau gua sikat. Niniwe akan saya habisi. Yunus dalam hati udah curiga. Enggak, apaan? Tuhan tuh kalau ngomong mau habisin biasanya nggak jadi. Saudara, saya tanya ya, berapa banyak saudara mendengarkan kalimat judgment dari atas mimbar? Pak Tong tuh berapa kali sih banyak? Pak Tong tuh pernah khotbah seri penghakiman. Seri penghakiman, bayangkan saudara, seri penghakiman. Gereja mana saudara yang mengkhotbahkan seri penghakiman Tuhan saudara? Setelah khotbah seri penghakiman Tuhan, itu pengurus-pengurus jemaat-jemaat, aktivis-aktivis yang paling setia mendengarkan Pak Tong saudara. Setelah selesai ibadah saudara, mereka ngapain saudara? Meratap, mengoyakkan pakaiannya, kenakan kain abung. Enggak saudara, mereka pergi ke warung bakmi, setelah itu nyedot bakmi saudara. Kenapa saudara? Karena hafal sama karakternya Tuhan, predictable. Tuhanmu dan Tuhan saya itu predictable saudara. Yaitu apa? Waktu dia ngomong gua habisi, saya tuh nggak jadi. Ya kayak Anda sama anak-anak Anda lah. Seringkali kan gitu ya. Naik, saya patahkan kakimu. Masa ya sudah kayak gitu kan? Ya enggak kan ya. Itu Tuhan tuh predictable. Yunus tuh sampai ngamuk tuh. Tuhan bilang ya, Yunus pergi ke Niniwe. Niniwe akan saya habisi. Yunus dalam hati, gak mungkin. Pasti gak jadi. Kaburlah dia. Yunus kan benci betul ya sama Asyur, benci betul sama Niniwe saudara. Maka kabur dia. Mau kabur ke Tarsis. Tuhan goncangkan kapalnya. Maka oke, better option. Saya gak pergi, mati saja saya sekalian. Dia ngomong sama orang-orang di dalam kapal itu. Sebetulnya ya, saya ini sedang lari dari Tuhan. Jadi kalau kalian mau aman, buang saja saya ke dalam laut. Nanti kalian pasti tenang. Dan betul, dibuang dalam laut jadi tenang saudara. Saudara, saya pernah tanya dengan beberapa orang di tempat ini saudara. Beberapa orang di tempat ini kan ahli perlautan ya, ahli mancing. Tahu bulan apa, angin seperti apa saudara. Saya sempat tanya, simpel saja. Andai dalam perjalanan Batang ke Tanjung Pinang, saya jatuh nyemplung di tengah-tengah. Jaraknya kan tidak terlalu jauh ya. Saya mau berenang ke pinggiran itu kira-kira gimana? Jawabannya adalah, kamu berenang ke pinggiran, kamu akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Kira-kira begitu saudara. Ini cuma Batang Tanjung Pinang saudara, kan dekat ya gitu ya. Naik ferry 1,5 jam. Saudara. Pinggiran, berenang ke pinggiran, kamu akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Ini katanya orang yang lumayan ahli mancing saudara ya. Yunus saudara, di tengah-tengah itu saudara. Kira-kira kans hidupnya dia berapa saudara? Mendekati 0 saudara. Nah saudara, siapa yang kepikir saudara? Tiba-tiba ditelan sama ikan besar. Ikannya nggak bisa mencerna saudara, mungkin asam lambung lagi naik. Terus dimuntahkan saudara ya. Siapa yang mikir saudara ada kans seperti itu saudara? Dan Yunus sudah makin curiga aja, agak mungkin ini. Tuhan pasti naga-naganya mau mengampuni saudara. Maka dia khotbah dengan cara sejelek-jeleknya, sampai-sampai bukan cuma jelek ya, khotbahnya dia bukan jelek dan membosankan. Khotbah itu kan beberapa tipe saudara. Ada beberapa khotbah yang Anda dengar, Anda wow keren. Ada beberapa khotbah yang Anda saking gak tahannya kepengen keluar, mangkel gitu saudara. Saya pernah itu mendengarkan khotbah yang seperti itu saudara. Akhirnya tengah-tengah ibadah saya tinggal keluar saudara. Tapi ada juga khotbah yang sekarang mulai kamu ngomong apa terserah gitu ya. Yesus ngantuk. Yunus bukan versi kanan, bukan versi kiri. Bukan versi kanan, bukan versi tengah. Anda mendengarkan khotbahnya Yunus, Anda tidak bisa ngantuk-ngantuk, gak peduli, gak bisa saudara. Yunus berkhotbah se-ekstrim mungkin sehingga Anda dengar, Anda pasti benci saudara. Anda bayangkan saudara. Dia berkhotbah, ngomong kepada orang Asyur.
40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balik sama Tuhan. Loh, ini orang Israel, Nabi Israel. Saudara, pendukungnya Persebaya lagi derby di Surabaya, saudara ya. Lagi derby di Malang, saudara. Ini sudah pernah ada tragedinya. Jadi gini lah, saudara. Persib sama Persija lagi derby, pertandingan besar, saudara. Persib sama Persija, satu oranye, satu biru, saudara. Ini ya, saudara. Klub sepak bola itu sudah macam agama aja, saudara. Itu kalau asalnya Bandung sudah mau jadi gubernur Jakarta agak susah, saudara. Gara-gara apa? Sepak bola salah satunya, saudara. Saudara bayangkan, saudara. Pada waktu ya derby, salah satu orang, saudara, pakai baju biru, pergi ke pendukungnya Persija. Lalu dia mengatakan, mati Persija, mati Persija, mati dia. Itu salah satu cara paling mudah untuk bunuh diri, saudara. Yunus sudah pakai cara itu. Kalau gua khotbah kayak gini, ntar gua dibunuh, lu mati juga, saudara. Ternyata, saudara, mereka bertobat. Yunus khotbah seperti itu bertobat, saudara. Sudah gitu ngamuk dia. Tuhan, kamu itu ngomong mau menghabisi Asyur. Gua sudah predik. Saya sudah prediksi Tuhan itu pasti bohong. Tuhan itu pasti, entar setelah itu mereka bertobat lalu mengampuni. Itu karakternya Tuhan. Karakteristiknya Tuhan itu terprediksi, saudara. Dan Yosia agaknya memprediksi itu juga. Tuhan sudah ngomong lewat Nabi Yahuda, saya akan sikat mereka. Tapi kalau saya bertobat, masa enggak diampuni sama Tuhan sih? Dan Yosia bertobat bersama dengan seluruh rakyat negeri. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Dan setelah itu, saudara, Tuhan ternyata tidak seperti yang diprediksi. Kali ini Tuhannya misterius banget. Dia mengatakan, kalian melanggar perjanjian, kalian selesai. Jawabannya legal. Legal-legal saja, saudara. Tetapi ini Tuhan kok jadi misterius kayak begini. Tuhan yang agak susah untuk kita mengerti kali ini, saudara. Saudara konseling sama pendeta manapun yang akan mengatakan Tuhan menghakimi dan lain sebagainya, saudara. Tetapi selalu akan ada memberikan kalimat pengharapan, saudara. Di sini pengharapannya di mana, saudara? Untuk orang seperti Yosia pun, saudara, kita mendapati ya ada semacam kayak stempel resmi, kamu akan mengalami pembuangan, saudara. Saudara, kalau kita lihat di dalam kitab 2 Tawarikh ya, kita akan lihat bahwa penulis kitab Tawarikh itu ya kayaknya seperti kayak bingung juga dengan realitas ini, sampai-sampai dia harus sedikit memberikan pembelaan kepada Tuhan dengan menyatakan bahwa sebetulnya Yosia itu ada dosanya. Yosia itu tidak mendengarkan firman Tuhan. Karena kalau menurut kitab 2 Tawarikh pasal 35 ayat 21 ya, coba bacakan ya. 2 Tawarikh pasal 35, ini loh dosanya Yosia itu ini. Yosia itu tidak menuruti firman Tuhan. Coba saya bacakan ya. Pasal 35 ayat 21. Sebelumnya ayat 20 dulu. Kemudian daripada semua ini setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko raja Mesir hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya. Ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, apa urusanmu dengan aku Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikan niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya. Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido. Maka pemanah-pemanah menembaki Raja Yosia, dan Raja berseru kepada orang-orangnya, bawa aku dari sini karena aku luka parah. Orang-orangnya mengangkatnya dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangannya, lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Jadi apa dosanya Yosia? Enggak menaati firman Tuhan sih. Lu firman Tuhan yang mengkhotbahkan Firaun Neko, saudara. Saudara sekarang katakan ya, saudara. Taatilah firman Tuhan. Zakir naik khotbah ngomong apa ikuti. Lu kayak aneh, saudara. Lu menaati firman Tuhan kok denger khotbahnya Zakir naik itu apa ya? Gak kacau, saudara. Lu ini menaati firman Tuhan suruh mendengerin khotbahnya Firaun Neko, saudara. Firaun ini, saudara. Raja Mesir. Masa Yosia menuruti suara Tuhan dari Firaun? Sudah begitu dicatat, saudara. Yosianya seperti kayak negatif betul. Menyamar jadi rakyat, masuk ke dalam medan pertempuran. Itu kan kayak Ahab, saudara. Ini Yosia loh, the best king di Yehuda. Kok dijadikan seperti kayak the worst king di utara itu kayaknya masa kayak gitu sih. Karena apa, saudara? Troubled. Nggak kena, hati kita itu nggak enak, saudara. Kalau kita itu mendapati Tuhan susah dimengerti seperti ini. Tuhan nggak mungkin salah, yang salah mesti kamu lah. Tuhan nggak mungkin salah, yang salah mesti Yosia lah. Yosia harus ada kesalahannya. Saudara, tapi kita mendapati ya, nantinya ya, bahkan ada kitab-kitab yang mencatat bahwa Yosia sebetulnya melanggar firman dari Nabi Yeremia. Tapi itu nggak pernah ada, saudara. Nggak ada di dalam Alkitab kita, saudara.
Tapi orang itu troubled, orang itu merasa bertanya-tanya. Seperti saudara dan saya yang merasa nggak puas. Masa iya Tuhan seperti itu sih? Masa orang bertobat nggak diterima sama Tuhan sih? Masa catatannya kayak begini? Bingung kita. Meskipun Anda menjelaskan bahwa ini adalah perjanjian, ini adalah legal. Tapi perasaan hati kita tuh nggak enak, saudara. Saya masih tetap bertanya-tanya, saudara. Terus kalau kita prasaudara nggak menjawab, jadi jawabannya gimana dong? Tadi kan seluruh khotbah ini kita bertanya, kok bisa kayak gini terjadi, saudara? Jadi jawabannya apa? Saya juga nggak tahu, saudara. Kita pelajar aja nggak kasih tahu, masa saya suruh pura-pura tahu? Saya juga nggak tahu. Kenapa kok Tuhan bertindak seperti ini? Yang mana saya tahu. Saya juga bingung sama bingungnya dengan Anda. Dan sudah mesti sadar ya, kitab suci kita itu punya alat untuk menghadapi kebingungan seperti ini. Yaitu apa? Pertanyaan. Pertanyaan ratapan. Itu hampir sepertiga sudah jumlahnya dalam seluruh kitab Mazmur, sudah pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Mengapa ya Tuhan? Nggak ngerti mereka. Yesus saja di atas kayu salib bertanya, mengapa ya Tuhan? Suruh tanya, siapa manusia di sepanjang sejarah manusia yang paling mengerti kehendak Allah? Ya Yesus. Tapi Yesus di atas kayu salib pun juga bertanya, mengapa ya Tuhan? Kebingungan seperti itu sudah dimiliki oleh banyak orang, saudara. Kebingungan akan karakternya Tuhan yang kadang-kadang misterius itu dimiliki oleh semua orang, saudara. Saudara pernah mengalami masa-masa seperti itu? Atau sedang mengalami masa-masa seperti itu? Lalu sudah kepingin cari jawabannya, baca Alkitab saat teduh, cari pendeta, cari penatua. Beberapa di antara penatua atau pendeta sih akan menjawab sih ya. Tapi betulkah kita adalah orang berdosa? Ya iya sih. Tapi sudah, kalau kita pengen tahu ya jawaban paling puncaknya ya. Saya kira jawabannya adalah, ya saya juga nggak tahu. Saya pengen WA Tuhan yang tidak punya nomornya. Saya doakan ya nggak dijawab juga. Anda bingung, saya juga bingung. Dan penulis kitab Raja-Raja kayaknya mungkin ada bingung-bingungnya juga. Dia tidak mencatat juga sudah. Terus gimana dong saudara? Ya enggak gimana-gimana. Namanya kita memang deal dengan Tuhan yang misterius kok. Banyak hal di dalam kehidupan kita bisa mengerti tentang Tuhan, banyak. Karakternya Tuhan banyak yang kita bisa prediksi, banyak. Tapi kadang-kadang ya ada yang bagian-bagian seperti ini saudara. Kita sulit untuk mengerti saudara. Kalau kita sulit untuk mengerti gimana saudara? Salah satunya kita embrace saja, kita terima saja. Sebentar lagi ini saudara, sebentar lagi. Kita akan bersama-sama embrace, kita akan mengunyah saudara, kita akan makan saudara. Makan, bersekutu dengan orang yang pernah mengalami kebingungan juga. Orang itu namanya adalah Yesus Kristus. Saudara kalau tanya ya, righteous king yang bertindak tidak menyeleweng dari jalan Tuhan ke kiri dan ke kanan 1 inci pun. Siapa namanya? Daud? Bukan. Hizkia? Ya bukan. Yosia? Ya bukan juga. Yesus sudah, yang gak pernah melenceng ke kiri dan ke kanan. Tapi siapa yang mengalami kematian yang paling brutal di sepanjang sejarah manusia? Ya Yesus. Saudara, apakah Yesus mengalami kebingungan? Ya iya, di atas kayu salib dia bertanya, mengapa kok? Jadi saudara ya, kita mendapat ya, kita tahu, kita punya Tuhan yang mengerti kebingungan kita, saudara. Dan di dalam kitab suci kita dikasih alat untuk bingung bersama-sama, saudara. Dalam Mazmur pasal 73 ya, ada kata-kata, ketika buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, saya tidak mengerti. Saya seperti hewan di dekatmu. Saya nggak ngerti, aku dungu dan tidak mengerti. Saudara baca dalam Mazmur 73 ya, ada kata-kata seperti, aku dungu, tidak mengerti, tapi tangan kananku memegang engkau. Saya dungu, saya tidak mengerti. Tapi ya saya percaya dalam hal ini ya, bahwa engkau adalah Allah yang baik. Kita juga nggak ngerti, kita nggak tahu bagaimana caranya. Melalui kejadian tragik seperti kematian Yesus, ternyata bisa ada keselamatan. Research and development-nya Tuhan itu ya, R&D-nya Tuhan itu di belakang tuh bikin software kayak gimana sih? Susah untuk kita paham. Kita selama ini berusaha untuk menjelaskan pakai Anselmus lah, kita berusaha menjelaskan pakai Peter Abelard lah, kita menjelaskan pakai teori substitusi, oke sudah. Tapi apakah itu betul-betul bisa satisfy sudah? Gak bisa. Kita punya sudah ruangan-ruangan untuk bingung sudah. Dan yang gak apa-apa. Yang jelas kita boleh kok. Boleh mengatakan, Tuhan saya bingung, saya gak mengerti. Tapi ya biarlah saya seperti hewan saja di dekatmu. Saya dungu dan tidak mengerti, tapi saya percaya bahwa engkau menyediakan jalan keselamatan. Enggak tahu bagaimana caranya, enggak tahu gimana prosesnya, harap Tuhan menguatkan saja. Mari kita bersama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami panjatkan syukur dan terima kasih kami di hadapan-Mu Tuhan, untuk belas kasihan-Mu yang besar atas kami. Kami bersyukur kalau kami ini diizinkan untuk mengakui bahwa Engkau seringkali adalah Allah yang memang bisa kami mengerti, bisa kami prediksi, tapi kadang-kadang sangat misterius, sangat jauh. Kami ini kadang-kadang mengalami Tuhan mencari, tidak ketemu, mengetok pintu, Engkau tidak buka. Kami ini meminta dan kami tidak dapat. Melenceng sekali dari apa yang Engkau janjikan Tuhan di dalam kitab suci kami. Kami bingung, tapi entah mengapa Engkau tetap berikan kepada kami iman untuk kami percaya bahwa Engkau
tetap adalah yang benar, yang tidak bohong, yang tidak melenceng, yang akan memberikan kepada kami keselamatan. Dan faktanya Tuhan, sampai sejauh kehidupan ini, sampai sejauh kehidupan gereja kami, ternyata memang kami ini ada, kehidupan kami baik dan terpelihara. Faktanya Engkau terbukti dari zaman ke zaman adalah Allah yang setia. Banyak yang kami tidak pahami, banyak yang kami tidak mengerti. Pimpinlah kami Tuhan untuk kami mempercayai bahwa Engkau tetap adalah Allah yang baik dan senantiasa punya intensi yang baik untuk kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin.